Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penyetaraan reaksi redoks. Nah, sebelum masuk ke reaksi redoks, kita harus kenalan dulu sama yang namanya Biloks. Dulu kelas 1 kita sudah pernah mempelajari tentang Biloks. Nah, di Biloks itu ada aturannya. Yang pertama itu ada, yang diatur itu ada hidrogen atau H. H itu Biloksnya plus 1 biasa nih. Kalau yang luar biasa itu min 1. Kalau yang diapalin nanti yang H itu plus 1 ya. Nah, kalau yang luar biasa itu yang gimana? Yang luar biasa itu kalau H ketemu dengan golongannya. Nek ketemu koncone mesti engko dadi rame, nek rame kuwi dianggap nakal. Lah makane si H nanti dia Biloksnya min 1. Contohnya Li yang segolongan dengan H itu kan ada Lina karo Robi CS friend golongan 1A. Nah, nanti berarti si Lina karo Robi CS friend ini dia Biloksnya plus 1, berarti si H mergo dadi nakal dia min 1. Nah, kalau yang biasa selain si Lina karo Robi CS friend, si H kuwi kalem, makanya dia plus 1. Kemudian yang lainnya itu tinggal mengikuti, berarti min 1. Kalau H ketemu Cl kan bukan segolongannya si H gitu toh. Nah, kemudian yang kedua itu ada O, oksigen. Oksigen itu Biloksnya min 2. Yang luar biasa itu Biloksnya min 1. Nah, yang luar biasa itu yang gimana? Yang luar biasa itu yang berupa senyawa peroksida. Contohnya H2O2, Na2O2 seperti itu ya. Nah, itu contohnya dari senyawa peroksida. Nah, kalau di sini tiap satu H tadi kan biasanya plus 1. Kalau hanya 2 berarti kan 1 peng loro berarti plus loro. Berarti tiap satu O ini di sini kan berarti kalau di sini plus 2, di sini min 2 toh. Itu untuk 2O. Karena di sini itu kita itu kalau Biloks itu dicari per satunya. Kalau 2O dia min 2, kalau 1O berarti kan min 1. Beda dengan H2O. O yang di sini itu Biloksnya tidak min 1 seperti ini, tapi dia kalau 1H kan tadi plus 1. Kalau hanya ada 2 berarti dia plus 2 loh. Kalau di sini plus 2 berarti di sini min 2. Berarti Biloksnya O yang di sini dan O yang di sini itu berbeda. Gitu ya. Tiap 1O di sini min 2, tiap 1O yang di sini itu min 1. Kemudian Biloks unsur bebas itu adalah 0. Unsur bebas itu yang gimana? Yang tidak punya muatan dan dewe sendiri, jomblo. Kalau ini ada 2 itu meskipun dia itu tidak sendiri berdua, tapi dia kan O gandingan karo O. Berarti lanang gandingan karo lanang, Cl gandingan karo Cl, berarti wedok gandingan karo wedok. Gitu ya. Nah, kalau ada Na tok, C tok, O2, Cl2 tanpa plus minus di atasnya, itu berarti dia si Na ini Biloksnya 0, si C tok ini Biloksnya 0, O2 Biloksnya 0, Cl2 Biloksnya 0, Ca Biloksnya 0, dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada logam dalam senyawa. Nah, nanti kalau logam itu maksudnya misal logam kan ada golongan 1A dan 2A biasanya yang berupa logam. Nah, kalau si logam ini berikatan dengan yang lain, contohnya NaCl, berarti nanti Biloksnya sesuai dengan golongannya. Contohnya NaCl, berarti Na itu Biloksnya plus 1, Cl itu Biloksnya min 1. Karena si Na itu kan dia termasuk golongan 1A. Kan ini tadi Biloksnya sesuai golongan. Nah, golongannya nek 1A karo 2A. Nek 1 ya berarti plus 1, nek 2 ya berarti plus 2. Lah sing 1A sapa wae? Lina karo Robi CS friend. Nek iki gandengan karo liyane berarti dia nanti si Biloksnya itu manut dengan golongannya. Kemudian kalau 2A itu adalah bebek mangan cacing seret banget rasane. Contohnya
BaCl2, berarti di sini dia plus 2, berarti di sini min 2 gitu ya. Jadi kalau ada Na terus Ba berikatan dengan yang lain, berarti dia ini si manut golongannya ya. Nah, golongan 1A itu plus 1, terus contohnya Lina Carola BCS friend. Kalau 2A itu plus 2 lah anggotanya bebek mangan cacing seret banget rasane. Nah, kemudian kalau ada unsur bermuatan itu sama dengan muatannya. Kalau ada unsur seperti ini tadi tapi dia ada muatan itu pangkat di atasnya yang plus minus itu, berarti dia nanti bilognya itu akan sama dengan muatannya. Nah, muatannya ini kalau plus 1 ya berarti bilognya plus 1, nek min 1 ya min 1, nek plus 3 ya plus 3, plus 1 ya plus 1, plus loro ya plus loro, min loro ya min loro. Lah plus minus di bilog itu sangat penting, jadi nek plus ya plus, nek min ya min. Nah, kemudian mencari bilog unsur dalam senyawa. Nah, senyawa itu biasanya kan kayak gini, ada yang netral, ada yang bermuatan. Nah, kalau netral dia nanti punya bilog total. Bilog totalnya kalau netral itu 0, kalau bermuatan itu sama dengan muatannya. Contohnya ini, KMNO4 itu kan lebih dari satu unsur, berarti dia merupakan senyawa. Nah, cara mencarinya itu yang berdasarkan aturan tadi. Kalau K ini kan sudah ada dalam aturan, K termasuk di golongan 1A, berarti dia bilognya plus 1. Kemudian O tadi kan diatur di sini toh, biasanya min 2. Nek 1 min 2, nek 4 berarti min 8. Nah, kemudian yang belum diatur kan berarti si Mn toh. Nah, berarti itu yang dicari itu unsur yang dicari bilognya itu adalah si Mn ini. Min 8 ditambah plus 1 biro plus 7 toh. Min 7 toh. Min 7 ditambah piro ben sama dengan 0 gitu ya. Jadi yang sudah diketahui jumlah, kemudian ditambah piro ben sama dengan 0, soalnya kan dia netral, nggak ada pangkatnya toh. Nah gitu. Apa enggak, kalau cara lemotnya yang lama itu berarti bilangan oksidasi K ditambah bilangan oksidasi Mn ditambah 4 dikali bilangan oksidasi O sama dengan bilangan oksidasi KMNO4. Nah, bilangan oksidasi K tadi kan plus 1, bilangan oksidasi Mn belum tahu, terus 4 dikali bilangan oksidasi O tadi kan min 2 sama dengan 0, bilangan oksidasi KMNO4 kan dia senyawa senyawa netral, berarti dia totalnya 0 gitu. Kemudian nanti BUMN nya ketemu, ini kan min 8 pindah kanan berarti jadi plus 8 toh, plus jadi min berarti ketemu plus 7. Nah, untuk senyawa bermuatan itu dia akan sama dengan muatannya. Nah, ini kan ini kalau O nya ada 4 berarti min 8. Min 8 ditambah piro ben sama dengan min loro, berarti kan plus 6 gitu ya. Ini gak usah dipakai ya, cara lama itu waktu kelas 1 kita pakainya ini, tapi kalau sudah kelas 3 itu kita pakainya yang ini langsung ya. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian redoks. Nah, reduksi dan oksidasi. Nanti di sini kita di reduksi itu ada istilah oksidator dan pengoksidasi. Kalau di oksidasi itu adalah ada istilah reduktor dan pereduksi. Nah, untuk ketika kita melihat oksidator dan pengoksidasi itu kan ada imbuhan or dan awalannya peng gitu loh. Nah, akhiran or dan awalan peng itu kan berarti kalau ada imbuhan itu artinya mengalami kebalikannya. Jadi si reduksi ini dia nanti terdapat istilah oksidator. Maksudnya gimana? Berarti oksidator kuwi mengalami kebalikannya oksidasi berarti kan reduksi. Berarti oksidator itu zat yang mengalami reduksi. Contoh, misal ini A plus B menjadi AC plus DB. Nah, di sini
kok ternyata si B menjadi DB ini dia mengalami reduksi. Nek DE iki mengalami reduksi berarti DE kuwi disebut oksidator utawa pengoksidasi, sama ya. Jadi nek DE mengalami reduksi dia itu disebut oksidator utawa pengoksidasi gitu ya. Dan sebaliknya kalau dia itu mengalami oksidasi berarti dia disebut reduktor atau pereduksi gitu. Nah nanti untuk reduksi itu bisa dilihat dari oksigennya. Nah kalau reduksi itu pengurangan oksigen, kalau oksidasi itu penambahan oksigen. Nah di sini coba dilihat, ini O-nya kan ada 4. Di sini setelah reaksi O-nya ada 2, berarti kan O-nya kelong. Kalau berkurang oksigennya berarti itu bisa disebut reaksi reduksi. Kalau yang di sini ini awalnya Cu-nya itu berikatan dengan O, kemudian Cu-nya tinggal Cu tok, berarti O-nya kan kelong, berarti ini juga mengalami reduksi. Kemudian kalau yang oksidasi berarti penambahan oksigen, berarti dia C ditambah O2 berarti menjadi CO2. Awalnya ora enek O-ne berarti terus kene dadi enek O-ne, berarti kan nambah, berarti itu namanya oksidasi. Nah kemudian kalau dilihat dari elektron, nanti kalau reduksi itu di sebelah kiri elektronnya. Nah kalau di sini kan elektronnya neng kiri gitu loh. Nah kalau oksidasi itu elektronnya di kanan panah gitu ya. Kemudian kalau dilihat dari bilog yang kita pelajari tadi, kalau reduksi itu penurunan bilog, kalau oksidasi itu kenaikan bilog. Nah contohnya ini Cl2 dhewe jomblo berarti dia bilognya 0. Cl min berarti kan dia min 1. Nah enek loro berarti 2 dikali min 1 berarti min 2. Sokok 0 yang min loro berarti kan turun, berarti dia mengalami reduksi. Nah kalau yang ini dari C tok berarti 0, kemudian menjadi CO2. O2 di sini min 4, kemudian nek C nya berarti plus 4. Sokok 0 yang plus 4 berarti naik, berarti namanya oksidasi gitu. Nah untuk yang sekian ini tadi, ini sederet itu silahkan diapalkan satu aja, reduksi tok utawa oksidasi tok. Jangan diapalkan dua-duanya, nanti mumet, kecampur, bingung wengko gitu ya. Lah diapalne siji, lah engko sijine kuwi ya gur kuali aneh gitu ya. Nah kemudian sekarang masuk ke penyetaraan reaksi redoks. Nah kalau kemarin itu kan di kelas 1 itu kita cuma yang penting ngerti reduksi ki naik, reduksi ki turun, kalau oksidasi itu bilognya naik kayak gitu tok. Tapi kalau di sini nanti akan digunakan untuk menyetarakan reaksi. Nah cara menyetarakan reaksinya itu harus menggunakan bilog tadi kayak gitu. Nah nanti penyetaraan reaksi redoks itu ada 2 suasana, suasana asam karo suasana basa, dan ada 2 cara, setengah reaksi karo PBO. Nah kalau PBO itu penyetaraan bilangan oksidasi berarti nganggone gur bilog tok. Kalau setengah reaksi berarti kita pecah menjadi reaksi reduksi sing reduksine sing ndi, oksidasine sing ndi gitu ya. Nah contohnya ini suasananya asam, kemudian langkah pertama itu samakan jumlah unsur. Nah maksudnya samakan jumlah unsur yang mengalami naik turun bilog, yang kira-kira itu biasanya ki selain O karo selain H. Nah kan di sini ada Cu karo N to berarti. Lah Cu ne ning kene kiwa siji, tengen siji, berarti serasa di padakne wis padha. Sing kedua N ne kiwa siji, tengen ya siji, ya wis padha to. Berarti tinggal langkah kedua, cari bilog masing-masing, digoleki biloge. Cu tok berarti dhewe jomblo 0 biloge. Terus iki min 6 ditambah piro ben sama dengan min 1, berarti plus 5. Iki plus loro berarti plus loro. Terus ini min loro, kemudian tambah piro berarti plus loro. Dari 0 menjadi plus 2 berarti kan naik, berarti ini oks. Dari plus 5 menjadi min 2 berarti kan turun, berarti red. Terus dipecah menjadi
red dan ox. Sing red kuwi si Cu menjadi Cu2+. Sing red itu NO3 menjadi NO, NO3 menjadi NO, NO3 min menjadi NO. Kemudian Cu menjadi Cu2+ itu oksidasi. Nah, langkah berikutnya setelah kita pecah seperti ini itu ditambah H2O dinggo sing kurang O. Di sini ini kan NO3 itu kan O-ne nek telu. Sing kanan O-ne gur 1. Berarti kan sing kurang O kan sing kanan. Berarti ditambah H2O cacahe sesuai dengan kurangnya. Kalau di sini 3, di sini 1 berarti kan kurang 2. Berarti tambah 2 H2O. Kemudian ditambah H plus ben H-ne podo. Berarti nek di sini kan hanya jadi ada 4 toh. Berarti sebelah kiri itu juga harus sama, H-ne kudu nek 4, berarti 4H plus. Kemudian ditambah elektron biar muatannya sama. Lah, kalau muatan itu kalau ada koefisien berarti dikali koefisiennya. 4 ping plus sisi berarti plus 4. Ini kan muatannya 1 toh. Berarti kene min 1. Terus kalau yang di sini kan 0. Berarti plus 4 tambah min 1 plus 3 toh. Di kiri plus 3, di kanan 0. Berarti ditambahi elektron piro? Nenggon bagian nanti. Berarti kan yang ditambahi yang plus 3 toh. Di sebelah kiri kita tambahkan 3 elektron. Nah, kemudian ganti sing ngisore Cu sama. Kalau ini enggak ada O-nya berarti enggak usah langkah yang ini. Langkah yang ini juga enggak usah, tinggal disamakan muatannya saja. Berarti kan kalau di sini 0, di sini plus 2. Berarti sing ditambahi elektron kan sing kanan. Tambahi elektron cacahe 2. Langkah berikutnya samakan jumlah elektron. Di sini elektronnya 3, di sini elektronnya 2. Berarti yang 3 dikali 2, yang 2 dikali 3 ben podo. Jadi ini kan 6. Nah, kene engko diping 2 dadi 6, kene diping 2 dadi 6. Makanya nanti sak deret ini diping 6 diping 2 kabeh. 3 ping 2 6, 4 ping 2 8. 1 ping 2 2. 1 ping 2 2. 2 ping 2 4. Kemudian ini dikali 3 berarti 3. Kali 3 3, terus ini kali 3 6. Nah, kemudian sederhanakan elektron dan H2O. Nah, kalau di kanan kan ini dijumlah loh. Terus disederhanakan. Kalau di kanan dan kiri itu ada yang sama boleh dicoret. Kan penjumlahan kayak gitu. Ini diibaratkan sama dengan ya. Tanda panah ini dianggap sama dengan di matematika. Berarti kalau di sebelah kiri dan sebelah kanan ada yang sama itu boleh dicoret. Ya wes, ini kan yang sama elektronnya loh, coret. Berarti ini tinggal di yang kiri di cedakne karo sing kiwa, sing kanan ya dicedakne karo sing kanan gitu. 8H plus tambah 2NO3 min ditambah C3Cu, kemudian 2NO ditambah 4H2O ditambah 3Cu2+. Nah, ini sudah setara. Nah, kemudian ada cara yang lebih mudah sebenarnya, tapi biasanya itu anak-anak lebih suka yang setengah reaksi, soalnya lebih pasti. Nah, cara yang kedua itu PBO, penyetaraan bilangan oksidasi. Jadi kita cuma pakai bilok tadi. Nah, langkahnya itu setarakan jumlah unsur. Kan tadi udah setara toh. Kemudian cari bilok masing-masing, ini udah dicari. Kemudian samakan naik turun bilok. Lah, kalau ini pakai naik turun bilok. Dari 0 ke plus 2 itu kan naik 2. Dari plus 5 menjadi plus 2 berarti kan turun 3. Nah, disuruh menyamakan naik turunnya. Naik 2 dan turun 3 biar sama, berarti dijadikan 6 toh. Berarti dikali 3 sama dikali 2 ben tadi 6. Nah, kalau dikali seperti ini berarti ini yang dilewati garis ini itu dikali 3. Ini kan dikali 3 toh, berarti iki dikali angka 3 Cu-ne. Kemudian yang dilewati dikali 2 ini ya dikasih angka 2 gitu ya. Nah, terus ditambah H2O dinggo sing kurang O, berarti kita menghitung O-nya. 2 ping 3 berarti kan 6. Kalau yang kanan itu kan piro iki? 2 ping 1 gitu. Berarti kan kurang
H2O cacahe 6 karo loro, berarti kan kurang 4, berarti tambah 4H2O. Kemudian ditambah H plus dinggo ben H-ne sama, atau bisa juga ditambah H plus biar ini muatannya ini sama ya. Jadi kalau di sini kan 4 H2O. Nah, di sini kan nggak ada H-nya toh, berarti tinggal ditambah 8H plus, atau bisa juga dari muatannya ini. Loro ping men siji berarti kan men loro. Di sini plus 6, berarti ben podo kuwi ditambah H plus piro, kayak nggon sebelah kiwa apa tengen kan gitu. Kalau di sini plus 6 terus ini men 2, berarti kan sebelah kiri harus ditambah plus cacahe 8 ben dia itu jadi sama-sama plus 6 gitu. Bisa pakai patokan H plus ben H-ne podo, bisa juga menambah H plus biar muatannya sama gitu ya. Nah, berikutnya itu ada suasana basa. Nah, sebenarnya suasana basa itu nanti langkahnya sama dengan yang asam, cuma nanti dia ada langkah berikutnya, yaitu ditambah OH- di kedua sisi. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan panah itu ditambah OH- sejumlah H plus. Tak tambah ya, siji sejumlah H plus. Jadi di sini H plusnya nanti berapa lah, yaitu ditambah, kan ini H plusnya 4 sisanya setelah dicoret-coret tadi, setelah langkah sederhanakan jumlah elektron dan H2O tadi kan dia setelah disederhanakan itu dia di jumlah tadi toh. Nah, terus setelah disederhanakan kan dia tinggal 4H plus, berarti ditambah 4 OH- dan kanan panah itu juga ditambah 4 OH-. Kemudian langkah berikutnya kalau ada H plus ketemu OH- itu jadi H2O. H plus OH- jadi H2O. Nah, berarti ada 4 H2O ditambah H2O, berarti kan jadi 5 H2O. Maksud dari langkah samakan jumlah unsur itu kalau yang seperti ini contohnya. Nah, ini kan di sebelah kiri ini soalnya itu adalah CrO4 2-, kalau di kanan itu Cr2O3. Nah, sebelah kiri Cr-nya ada 1, sebelah kanan Cr-nya ada 2, berarti disamakan dulu. Berarti di sini itu dikali 2, di sini itu biarkan saja. Nah, kalau bilog seperti ini berarti kan dia kalau dikali 2 ya di sini juga dikali 2, tiap 2 Cr, di sini juga tiap 2 Cr gitu. Ya. Kalau ini biarkan saja dia tiap 2. Kalau mencari kalau yang biasa dulu kelas 1 itu kan tiap 1, kalau ini itu tiap sesuai dengan koefisiennya ini ya. Kalau 2 ya ben 2 gitu, tiap 2. Nah, terus udah paham ya ini tadi. Jadi langkahnya sama seperti yang tadi, disamakan jumlah unsur, kemudian cari bilognya, kemudian dipisah jadi red dan off, kemudian ditambah O dinggo sing kurang O, ditambah H plus dinggo sing ben H-ne podo, kemudian ditambah elektron ben muatane podo, terus disamakan jumlah elektron, sederhanakan elektron dan H2O dan juga H plus. Ya, ini kurang ya, sederhanakan elektron dan H2O dan juga H plusnya kalau masih ada H plus yang bisa disederhanakan. Kemudian ditambah OH- sejumlah H plus di kedua sisi, kemudian sederhanakan lagi H2O. Nah, kalau yang PbO nanti samakan jumlah unsur, terus cari bilog masing-masing, kemudian samakan naik turun bilog, ini turun 6 naik 1, berarti kan dikali 1 dan dikali 6, naik dikali berarti iki dikali siji J2, ini dikali siji juga 1, ini dikali 6 berarti kayak yang 6, kemudian tambah OH- ben muatannya podo. Nah, ini cari dulu muatannya piro.
berarti piro iki? Muatannya itu 2 ping min 2 min 4, kemudian di sini itu 0, berarti di sini kan min 4 karo 0 ditambahi OH min sing sebelah mana? Berarti kan sing kanan ditambahi OH min cacahe piro? Berarti kan min 4, berarti 4 OH min. Kemudian ditambahi H2O dienggo sing kurang O. Ini O nya loro ping 4 8 ditambah 12 berarti 20 toh. Kemudian ini 3 ditambah 18 21 ditambah 4 berarti 25. Berarti kalau di kiri 20 kanan 25 berarti kiri kurang H2O cacahe 5. Nah, kalau kita perhatikan cara PBO dan setengah reaksi tadi itu hasilnya harus sama gitu ya. Jadi nanti saya kasih soal, silahkan dikerjakan sama seperti langkah yang sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.